Halo, saya Dr. Putu Ayu Windawirasuti Giri, spesialis radiologi. Kita bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas pemeriksaan ultrasonografi lutut pada kasus-kasus trauma. Sebelum kita lanjut ke materi, isi pretest di bawah dulu ya. Lutut itu merupakan sendi besar yang kompleks dan dia menyangga tubuh dengan beban yang amat sangat besar. Lutut sering terkena trauma, terutama pada usia-usia muda. Berdasarkan penelitian, trauma pada lutut paling banyak didapatkan pada usia 20-29 tahun, kemudian paling banyak pada laki-laki. Karena trauma pada lutut sebagian besar berhubungan dengan aktivitas olahraga. Jadi ketahuan kan kalau laki-laki lebih rajin olahraga daripada perempuan. Kasus trauma pada lutut sebenarnya memiliki pemeriksaan yang merupakan golden standard, yaitu MRI. Namun sayangnya MRI itu hanya ada di rumah sakit besar atau rumah sakit pusat di perkotaan. Kemudian MRI itu juga pengerjaannya lama, harganya juga relatif mahal, jadi sepertinya amat sangat sulit dijangkau. Salah satu metode pemeriksaan yang bisa dipakai di rumah sakit perifer dengan alat yang terjangkau adalah ultrasonografi. Jadi ultrasonografi ini banyak dimiliki oleh rumah sakit perifer dan amat sangat bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan pada daerah lutut. Apa sih keuntungan ultrasonografi dibandingkan MRI? Ultrasonografi itu memiliki keuntungan yang pertama, harganya dia jauh lebih murah daripada MRI. Kemudian aksesnya lebih mudah daripada MRI. Yang ketiga, pengerjaannya real time. Jadi kita mengerjakan secara bedside. Di situ kita bisa melihat secara langsung kelainan-kelainan yang ada di daerah lutut. Kemudian yang terakhir, keuntungan dari ultrasonografi ini adalah pengerjaannya yang non-invasif dengan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan pengerjaan MRI. Tapi ada nggak sih kekurangan dari ultrasonografi lutut ini? Tentu saja ada, karena ultrasonografi ini adalah operator dependen. Apa sih maksudnya operator dependen? Jadi operator dependen itu adalah pengerjaan yang sangat tergantung pada yang pertama, pengalaman, jam terbang, dan kemampuan dari operator untuk mengoperasikan alat ultrasonografi. Pada ultrasonografi di kasus trauma, apa saja sih yang bisa didapatkan? Yang pertama, joint effusion atau efusi pada sendi. Yang kedua, lipohemartrosis. Yang ketiga, adanya tear pada ligamen dan tendon. Kemudian yang keempat, adanya tear pada meniskus. Apa yang dimaksud dengan joint effusion? Jadi joint effusion itu adalah fluid collection atau pengumpulan cairan pada daerah-daerah bursa. Biasanya kalau pada gambaran X-ray konvensional, kita akan melihatnya sebagai soft tissue swelling atau gambaran groundless opacity. Bagaimana gambarannya kalau pada ultrasonografi? Pada ultrasonografi biasanya kita mendapatkan area anechoic atau yang berwarna hitam dengan batas yang tegas pada daerah bursa. Kemudian lipohemartrosis. Apa itu lipohemartrosis? Lipohemartrosis ini sebenarnya hampir mirip dengan joint effusion, hanya saja komponennya berbeda. Pada lipohemartrosis, kita bisa mendapatkan komponen lemak, kemudian komponen serum, dan komponen darah pada satu area yang terbagi pada beberapa level. Jadi, biasanya komponen lemak dan komponen darah akan mengendap di bagian dasar. Sedangkan komponen serum yang memiliki berat jenis lebih ringan akan berada di bagian yang lebih atas. Kenapa sih bisa terjadi lipohemartrosis? Lipohemartrosis biasanya disebabkan karena ada mikrofraktur di intraartikular sehingga komponen lemak dan darah dari bone marrow akan keluar menuju ke daerah sendi. Kemudian untuk ruptur ligamen dan juga tendon. Seperti kita ketahui, di daerah lutut ada beberapa tendon dan juga ada beberapa ligamen. Semuanya berperan penting pada keseimbangan atau kestabilan dari lutut. Jika salah satu ligamen saja atau tendon mengalami masalah, maka akan terjadi gangguan pada pergerakan seseorang. Apa itu ruptur? Ruptur itu adalah hilangnya kontinuitas dari suatu jaringan. Bisa berupa parsial atau total. Ligamen-ligamen yang sering mengalami cedera contohnya adalah ACL atau anterior cruciate ligament, kemudian PCL atau posterior cruciate ligament,
dan juga MCL dan LCL. Jadi bagian medial dan lateral kolateral ligamen. Kemudian ada juga tendon yang sering mengalami cedera, di antaranya patellar tendon dan juga quadriceps femoris tendon. Pada gambaran USG, gambaran tendon dan ligamen itu berupa fibrilar yang kontinu dari tulang ke tulang atau dari tulang ke otot. Jika kita menemukan serabut fibrilar dari tulang ke tulang, menandakan itu adalah ligamen. Sedangkan kalau dari tulang ke otot, itu adalah tendon. Keduanya sama-sama memiliki gambaran hiperekoik yang fibrilar. Bila terjadi ruptur atau hilangnya diskontinuitas, jelas saja serabut fibrilar ini tidak akan bertemu satu sama lainnya. Bisa jadi gambaran ruptur itu berupa lesi hipoekoik atau lesi hiperekoik. Yang jelas gambaran lesi itu akan mengaburkan gambaran fibrilar dari jaringan tersebut. Pada tendon dan ligamen tear, kita mengenal partial thickness tear dan full thickness tear atau ruptur total. Pada partial thickness tear, tendon bisa ditemukan menebal lebih dari 1 cm dengan lesi hipo atau anekoik abnormal di area tendon atau ligamen. Sedangkan pada full thickness tear, robekan komplit dapat kita lihat disertai perubahan kontur tendon dan ligamen. Acoustic shadowing pada tendon di daerah yang tear diakibatkan oleh refraksi gelombang suara. Meniscal tear. Pada meniscal tear, kita bisa melihat adanya robekan pada meniskus medial ataupun meniskus lateral. Meniskus memiliki struktur yang isoekoik relatif terhadap tendon ataupun ligamen ataupun struktur jaringan otot di sekitar meniskus. Bagaimana kalau terjadi tear di meniskus? Pada tear meniskus, kita akan melihat gambaran diskontinuitas atau irregularitas dari kapsul meniskus. Kadangkala kita bisa melihat area anekoik atau hipoekoik yang masuk ke dalam meniskus sehingga mengaburkan kontinuitas atau memutus kontinuitas jaringan meniskus. Selanjutnya kita ikuti kuis interaktif dulu ya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, tolong dong isi link post test di bawah ini. Terima kasih.